Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji matan syarif sampai di asbab sujud sahwi. Silakan dibaca. Atau sebagian dari satu sunnah abad. Atau sebagian dari satu sunnah abad. Tadi yang kedua, yaitu melakukan dua yaitu apa yang mengatakan antuhu baik sengajanya wala sengajanya wala yubtilu dan tidak mengatakan sahuhu rupanya. Kal akris kal akril ghalibi seperti makan yang sedikit tidak apabila fa'alahu melakukannya nasiyan karena lupa. Atau itu yang ketiga memindahkan rukun rukun perbuatan ihtimal kemungkinan untuk tambahan. Iya. Ajza'ahu, ya ajza'ahu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji matan syarif yang ditulis oleh Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuki sujud sahwi. Maka beliau mulai membahas tentang masalah sebab-sebab sujud sahwi. Faqal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ada 4. Ada 4 sebab yang membuat orang itu disunahkan untuk sujud sahwi. Karena kita tahu hukumnya sujud sahwi sunnah. Dalam artian apa? Dalam artian kalau dia tidak melakukan sujud sahwi atau lupa tidak sujud sahwi atau meninggalkan sujud sahwi, maka tidak membuat sholat itu batal. Jadi sholatnya tetap sah karena dia hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan dia pun tidak berdosa karena dia tidak sujud sahwi. Ya. Dan perlu diketahui di sini dari sebab-sebab sujud sahwi ini ada 4 sebagaimana yang disebutkan oleh musannif ini secara umum. Ya, secara umum. Karena kalau mau diperinci, ya diperinci, maka ini cukup banyak. Ya, cukup banyak. Tapi yang pertama al-awwalu tarku ba'din, meninggalkan satu sunnah ab'ad. Ba'din ini artinya sunnah ab'ad, satu sunnah ab'ad. Min ab'adis sholati, daripada sunnah-sunnah ab'ad. Dan kita tahu kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah-sunnah ab'ad ya, diantaranya adalah tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, kemudian kunut subuh, berdiri untuk kunut subuh, sholawat di kunut subuh, ya. Maka termasuk sunnah-sunnah ab'ad. Termasuk sunnah-sunnah ab'ad. Intinya adalah dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad itu tasyahud awal dan kunut subuh. Intinya itu. Tasyahud awal dan kunut subuh. Intinya itu. Maka kalau misalkan ada orang yang meninggalkan satu secara lurus, seluruh ya. Misalkan orang ya. Jadi misalkan tidak tasyahud awal sama sekali atau tidak kunut subuh sama sekali. Ya. Atau ba'dil ba'di, sebagian dari satu sunnah ab'ad. Misalkan tasyahud awal tapi gak jangkep. Ini namanya meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad.
Ya, tapi kalau misalkan meninggalkan seluruh tasyahud awal, ini namanya meninggalkan satu sunnah abad, gitu ya. Jadi ba'dil ba'di ini nama maksudnya adalah sebagian dari satu sunnah abad. Atau misalkan dia membaca doa kunut subuh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, tapi gak jangkep. Maka ini namanya meninggalkan tarki ba'dil ba'd. Gitu. Tapi kalau tidak sama sekali itu namanya tarki ba'din, meninggalkan satu sunnah abad. Maka ini dalam madzhab Syafi'i disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau untuk tasyahud awal, kita bahas kalau tasyahud awal, maka tasyahud awal ini apabila dia sholat sendiri atau menjadi imam, maka sudah diketahui bersama kalau dia sudah tidak tasyahud awal, kemudian dia lupa, kemudian dia sudah berada di posisi rakaat ketiga, maka dia nggak boleh balik ke rakaat, dia balik tuh duduk. Nggak boleh. Ya, kecuali kalau dia baru nyampe tengah-tengah, belum apa, belum lebih apa namanya, posisinya itu masih jauh dari berdiri misalkan. Ya, misalkan sudah mau gerak ngangkat terus langsung ngiling, langsung lungguh maneh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah posisi berdiri nggak boleh kembali duduk. Ya. Baik. Nah, itu kalau untuk tasyahud awal, ya. Kalau untuk kunut subuh, ya, maka untuk kunut subuh, maka bagi orang yang berkeyakinan bahwasanya tetap harus kunut subuh misalkan, nggak mau ngikuti apa namanya, maksudnya nggak mau ngikuti pendapat yang tidak kunut subuh misalkan, ya, jadi ya kalau dia tidak kunut subuh, ya harus sujud sahwi, bukan harus ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kecuali kalau dalam hal ini kita sampaikan ya, yang lebih maslahat ketika kita makmum maka melihat kondisi imam. Ini lebih maslahat. Imamnya kunut, kita kunut. Imamnya agak kunut, nggak usah kunut. Nah, ini lebih maslahat ya, lebih maslahat. Kalau posisi kita jadi imam bagaimana? Ya kita melihat kondisi jamaah. Jamaahnya semuanya kunut, ya kita kunut aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita saling toleran lah dalam masalah ini. Baik. Atsani yang kedua adalah fi'lu, melakukan mayubtilu, apa-apa yang membatalkan amduhu, kesengajaannya. Maksudnya melakukan sesuatu yang kalau dikerjakan secara sengaja batal. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan sahuhu, ketidaksengajaannya. Tapi kalau perkara ini dikerjakan secara lupa, karena lupa, tidak sengaja, maka tidak batal. Itu mencakup apa? Di sini disebutkan satu hal, tapi bisa kita tambahkan nanti satu hal lain. Seperti contohnya ka'aklil qalil, seperti makan makanan yang sedikit, idza fa'alahu nasiyan, ketika dia kerjakan karena lupa. Misalkan dia ada sisa makanan, ya, tak simpen engko tak buang harus bayang. Ya, kemudian ternyata dia lupa kalau tadi nyimpen makanan, ya. Terus di rakaat terakhir dicari-cari kok nggak ada. Berarti keleki. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Itu yang pertama, dan ini disebutkan. Dan yang kedua, perkara yang apabila dikerjakan secara sengaja batal, kalau tidak sengaja batal, adalah ucapan yang sedikit. Ucapan yang sedikit. Ya. Jadi berbicara tapi bukan doa sholat atau zikir sholat, tapi berbicara kalam manusia, ya, misalkan aduh, misalkan tanpa sengaja, maka ini disunahkan untuk sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi, ya. Baik. Yang ketiga asal itu naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun ucapan, ya, memindahkan rukun ucapan. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan bacaan Al-Fatihah, ya, memindahkan bacaan Al-Fatihah. Misalkan dia membaca Al-Fatihah pada saat ruku, atau membaca Al-Fatihah pada saat sujud. Maka ketika dia membaca Al-Fatihah pada saat ruku atau sujud, disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, ila ghairi mahallihi, kepada yang selain bukan tempatnya. Maksudnya apa ya? Selain berdiri. Ya, selain apa? Berdiri. Ya, ketika ruku atau ketika sujud, nah, maka ini, atau ketika duduk, maka ini apa? Disunahkan sujud sahwi. Apakah batal salatnya? Enggak. Tidak batal salatnya. Ya. Kenapa nggak batal salatnya? Karena itu tidak mempengaruhi hayatus salat. Jadi nggak mempengaruhi gambar atau suratus salat.
orang akan tetap melihat orang itu sholat. Orang akan tetap melihat orang itu apa? Sholat. Ya, beda halnya dengan perbuatan. Ya, perbuatan. Ya, orang akan melihat orang itu sedang nggak sholat, gitu. Atau misalkan ucapan yang selain zikir sholat, misalkan waduh loro nirek gini, orang akan melihat orang itu nggak sholat. Tapi kalau masih bacaan sholat, cuma dibaca bukan pada tempatnya, ini nggak membatalkan. Tapi disunahkan apa? Sujud sahwi. Yang terakhir ar-rabi'u, yang keempat, nisyanu ruknin fi'liyin, melupakan rukun perbuatan, ya. Entah itu satu rukun atau dua rukun, ma'a ihtimali ziyadah, disertai dengan kemungkinan bertambah. Maksudnya apa? Ketika orang ragu, saya sudah melakukan atau belum, maka hukum asalnya atau secara kaidah, ketika orang mengalami keraguan-raguan ini, maka kalau dia belum yakin, kaidahnya dia mengambil nilai terkecil. Lupa satu atau dua, berarti satu. Lupa dua atau tiga, berarti dua. Itu. Ini dengan syarat apa? Dengan syarat dia masih tetap dengan keraguan-raguan. Kecuali kalau dia sudah yakin sendiri setelah itu, maka dia ambil keyakinannya. Tapi kalau dia tetap ragu, maka caranya untuk yakin adalah dengan mengambil nilai terkecil. Namun, meskipun kita mengambil nilai terkecil, otomatis kan harus nambahi. Tapi nambah itu pun ada kemungkinan kita nambahi rukun. Bisa jadi ketika kita ngambil nilai terkecil itu salah, bisa jadi. Bisa jadi. Misalkan apa? Orang lupa sujud. Ini tadi sekali atau dua kali. Atau sujud pertama atau sujud kedua. Maka ketika dia ragu seperti itu, maka dia mengambil itu sujud pertama. Jadi dia harus nambahi satu sujud. Tapi ketika dia nambahi satu sujud, ada kemungkinan itu sujud ketiga. Karena ada kemungkinan juga yang benar dia sudah sujud kedua. Nah itu maknanya apa? Lupa satu rukun perbuatan diiringi dengan ada kemungkinan tambahan. Termasuk juga di sini adalah rakaat sholat. Karena rakaat sholat isinya rukun perbuatan juga. Orang lupa, ini rakaat pertama atau rakaat kedua. Dan dia tidak yakin sama sekali, maka kaidahnya dia ambil nilai terkecil. Ya oke, kalau gitu berarti nambahi rakaat kedua sekarang. Tapi ada kemungkinan rakaat kedua itu rakaat ketiga. Kan gitu. Jadi nanti apa? Tetap apa? Sujud sahwi. Baik, berikutnya wasujudus sahwi. Ya, sekarang beliau membahas tentang tata cara sujud sahwi. Beliau mengatakan qala wasujudus sahwi dan sujud sahwi sajidatani adalah dua sujud. Qabla salami, sebelum salam. Maka dalam mazhab Syafi'i secara mutlak sujud sahwi hanya dilaksanakan sebelum salam. Hukum asalnya. Hukum asalnya. Ya. Perbedaannya dengan pendapat ulama lain, ada yang berpendapat bahwasanya ini dilihat kondisinya. Ya. Kalau misalkan itu berhubungan dengan keraguan jumlah rakaat, maka dikerjakan setelah salam. Kalau misalkan berhubungan dengan yang lain, maka dikerjakan sebelum salam. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i mutlak sebab apapun sujudnya sebelum salam. Dan dia adalah dua sujud. Dan dua sujud di sini sujudnya seperti biasa. Bacaannya apakah ada bacaan khusus? Ya, kalau bacaan secara riwayat dari Nabi tidak ada secara khusus. Khusus bacaan sujud sahwi nggak ada, sama sekali. Riwayat dari Nabi. Hanya saja para fuqaha memberikan anjuran bisa membaca subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Ya. Mengapa? Ya, karena ini sebuah doa atau zikir yang berkesesuaian dengan posisinya. Ketika itu dia posisi lupa. Maka artinya subhanalladzi la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, itu sesuai dengan kondisi sujudnya dia sekarang. Maka diperbolehkan. Sebagian ulama berpendapat dia membaca doa sujud yang biasa. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Nah, jadi boleh memilih yang ini atau yang itu. Baik. Berikutnya waman katsura, dan siapa yang banyak sahwu lupanya, banyak dia melakukan beberapa penyebab sujud sahwi. Misalkan apa? Misalkan dia sudah lupa tasyahud awal, plus dia tadi membaca Al-Fatihah pas rukuk, misalkan, plus dia ragu-ragu dalam jumlah sujudnya misalkan.
Maka ini ada beberapa sebab. Nah, kalau terjadi beberapa sebab dalam satu sholat, apakah perlu sujud sahwinya sesuai dengan hitungan sebab? Maka beliau mengatakan, dan orang yang banyak sahwinya, banyak sebabnya maksudnya, ajza'ahu sajdatani, maka cukup baginya 2 sujud saja. Jadi 2 sujud mewakili untuk semua sebab. 2 sujud mewakili untuk semua sebab. Nah, ini yang penting. Yang terakhir juga, ini termasuk hal yang penting. Qala, waman dan barang siapa, saha dia lupa. Khalfal imam, tapi di belakang imam. Bagaimana kalau seorang itu melakukan penyebab sujud sahwi? Melakukan penyebab sujud. Tapi posisi dia makmum. Dan yang melakukan hanya dia, bukan imamnya. Yang melakukan dia. Misalkan taruhlah, dia makmum. Pas duduk, dia baca Al-Fatihah. Misalkan karena saking lindure ta ya apa gitu. Kan bisa saja kadang kan langsung merusut gitu baca Al-Fatihah. Tapi dia di belakang imam. Maka dibilang fala sahwa alaihi. Maka tidak dianggap sahwi. Makanya apa? Tidak disunahkan bagi dia untuk sujud sahwi sendiri nanti. Kenapa? Karena sholatnya ditanggung imam. Karena sholatnya ditanggung imam. Kecuali kalau dia sholat sendiri atau dia sholat jadi imam. Maka dia sujud sahwi. Gitu. Nah, bagaimana kalau sekarang itu sahwinya imam? Itu sahwinya imam. Makmum nggak sahwi. Dalam artian itu sebabnya imam. Makmum nggak lupa. Maka makmum mengikuti. Makmum apa? Mengikuti. Ya. Taib. Nah, ini adalah tentang sujud sahwi. Taib. Terus berikutnya makruhatus shalah. Lengan. Di kedua lengannya halata. Ya gini loh. Ini loh. Ya udah gak cukup ya. Nah, jadi dilepokno ini loh. Ah, gitu. Dimasukkan lengan baju. Iya, lengan. Jadi kalau bajunya orang dulu kan apa? Kelombor-kelombor. Halatan itu maksudnya dalam kondisi at-taharrumi yang di takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mematuk disujudi dalam disujud wal iqa'u dan duduk seperti binatang fil julusi dalam duduk wal iltifatu dan menoleh bil wajhi dengan wajah wal basku dan meludah an yaminihi dari kanannya au amani atau depannya wa yalihi dan meletakkan tangannya ala famihi di atas mulutnya ila hajatin tanpa hajat wal qiyamu dan berdiri ala rijlin di atas kaki wahidin yang satu wal jahru dan mengeraskan di ghairi mawdi'ihi di tempat di selain tempat pada selain tempatnya wal israru fihi dan membaca sirri di dalam di tempat jahar fihi kembali pada jahar dan membaca sirri di tempat jahar wal jahru dan membaca keras khalful imami di belakang imam. Berikutnya adalah makruh salat. Qal musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru wa makruhatis salat wa makruhatus salati dan makruh salat arba'ata asyara ada 14. Yang pertama ja'lul kaffaihi meletakkan kedua telapak tangannya fi kummaihi ke dalam lengan bajunya. Halat taharrumi dalam kondisi takbiratul ihram wasujudi dan sujud. Ya. Karena kedua tempat ini disunahkan untuk terlihat atau terbuka bagian telapak tangan.
Ya. Maka dimakruhkan ketika dia tutupi dengan kainnya. Yang kedua, waraful basari, mengangkat pandangan ilas samai, ke langit. Ya. Atau melihat ke atas. Salat dengan melihat ke atas. Maka ini dimakruhkan. Dimakruhkan salat dengan melihat ke atas karena ada riwayat dalam hal tersebut. Wa wada'ul yadi, dan meletakkan tangan ala khasiratihi, di atas pinggangnya, yaitu bertolak pinggang, mengkerik. Ya, sembahyang ambil mengkerik misalkan. Maka ini makruh. Ya, maka ini apa? Makruh karena ada hadis yang melarang itu, di Bulughul Maram juga sudah kita ini. Kemudian itu juga ada sisi takabur. Dan kemakruhan-kemakruhan ini hanya dalam sholat ya. Hanya dalam sholat. Wal mubalaghatu, dan berlebihan fi khafdir ruku'i, dalam turun rukuk, dalam artian dalam apa ya, merunduk untuk rukuk. Dalam artian dia rukuk tapi terlalu apa ya, terlalu diluk. Ya. Terlalu jungkel pada saat rukuk, maka dimakruhkan. Karena menyelisih sunnah Nabi SAW, bahwanya Nabi SAW ketika rukuk beliau hasara dhahrahu, beliau luruskan, tidak terlalu atau tidak jungkel, namun. Berikutnya wa mashit turabi, dan mengusap debu atau tanah an jabhatihi, dari dahinya. Ya, mengusap seperti ini. Nah, dimakruhkan. Dimakruhkan. Sebagaimana dalam hadis Bulughul Maram. Dan Nabi mengatakan kalau memang harus sekali saja. Kan itu ya, nah hadis ya. Kalau memang harus sekali saja. Dalam artian apa? Karena ini bisa mengalihkan kekhusyuan seseorang. Karena sibuk dengan kegiatannya. Termasuk juga bisa dikiaskan dalam hal ini, yang dimakruhkan adalah terlalu banyak gerakan, meskipun gerakan sedikit. Ya, misalkan sholat, ya, nggak terlalu perlu sebenarnya. Kemudian dia menano klambine, menano sarungi, menano kopiai, opo gitu yang tanpa ada perlunya, kecuali kalau ada hajatnya, ada perlu nggak masalah. Ya. Baik. Maka ini dimakruhkan. Karena itu apa? Bisa menghilangkan kekhusyuan. Kemudian berikutnya wan nakru fi sujud, dan mematuk pada saat sujud. Maksudnya sujudnya mendal. Nah, perlu diperhatikan, nakru fi sujud ini hukumnya makruh ketika sujudnya sudah memenuhi syarat tumakninah. Ketika sujudnya sudah memenuhi syarat tumakninah, yaitu dia posisinya sujud dan bisa membaca subhanallah minimal. Kalau misalkan dia hanya sebatas itu, kan itu cepat juga ya. Sujud terus subhanallah langsung bangkit. Itu sudah dianggap nakar. Nggak harus demok 1 detik terus diangkat, maka itu nggak sah. Makanya wan nakru fi sujud, dengan syarat di sini dia makruh kalau dia masih dalam batas tumak ninah. Tapi cepat sekali, maka makruh, nggak sampai batal. Tapi kalau dia nakernya itu, mematuknya itu tidak memenuhi syarat tumak ninah, hukumnya haram dan sholatnya batal. Nah, maka di sini perlu dibedakan. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwanya Nabi melarang dari nakratul ghurab, ya. Mematuknya ghurab, burung apa namanya? Mana apa tadi singing? Burung yang hitam ini apa? Jadi gagak, burung gagak. Ya. Berikutnya wal ik'a'u, dan duduk ik'a fil julusi, dalam julus, dalam duduk. Ik'a itu adalah cara duduk dengan mengangkat kedua lutut dan meletakkan telapak tangan ke tanah. Jadi dia duduk di atas pantatnya, kemudian lututnya diangkat, kemudian tangannya diletakkan di. Maka ini dimakruhkan pada saat sholat. Dimakruhkan pada saat sholat. Nah, berbeda dengan duduk-duduk. Ini namanya ik'a. Ini namanya ik'a. Dalam riwayat lain, ini namanya jalsatus syaitan atau ik'aul kilab. Duduknya anjing. Maka ini dimakruhkan. Tapi bahasa lain atau dalam hadis lain disebutkan ada ik'a juga, cara duduk yang lain, tapi ini sunnah. Ya. Bagaimana itu? Yaitu duduk di atas tumitnya. Jadi dia duduk di atas begini. Nah, ini ik'a. Tapi ini sunnah. Dalam artian sunnah itu ini tidak masuk ik'a ini. Jadi yang ini jadi duduk itu
Duduk, bisa duduk seperti ini atau duduk iftirosh. Nah, jadi bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Ini sama-sama disunahkan. Dalam mazhab Syafi'i pun sama-sama disunahkan. Ya, jadi kalau ik'a yang duduk di atas tumit maka itu disunahkan dalam sholat. Baik. Berikutnya wal iltifatu bil wajhi, dan menoleh dengan wajahnya, maka ini makruh, menoleh dengan wajah. Karena bisa menghilangkan kekhusyuan. Wal basqu an yaminihi. Kemudian berikutnya adalah meludah ke arah kanan. Meludah ke arah kanan, au amamihi, atau ke arah depannya, maka ini makruh. Dan kita sudah sempat bahas ini di Bulughul Maram. Ya, itu kalau bukan di dalam masjid makruh. Kalau dalam masjid dosa, haram. Meskipun itu dosa kecil. Karena Nabi mengatakan ketika melihat ada ludah itu, maka Nabi mengatakan bahwasanya meludah di masjid khoti'ah, dosa kecil. Maka ini ketika apa? Di luar masjid. Dalam masjid. Kalau di dalam masjid haram hukumnya. Ya, baik. Nah, ini ke arah kanan atau ke arah depan, maka ini makruh. Yang tidak makruh ke arah kiri, atau dia pakai tisu atau apa kemudian di situ. Baik. Maka di sini termasuk juga nggak harus meludah, bisa juga buang ingus. Ya juga. Ya. Baik. Wa wada'u yadihi, dan meletakkan tangannya ala famihi, di atas mulutnya seperti ini. Bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan angop, kelangopan, menguap, ya maka boleh ya menahan menguapnya itu, karena itu dari syaitan, kata Nabi SAW. Maka ditahan. Maka diperbolehkan, ada hajah. Tapi kalau nggak ada hajah, maka makruh. Maka di sini dhobitnya adalah setiap pergerakan kecil dalam sholat tidak dibutuhkan, dihukumnya makruh. Pergerakan kecil dalam sholat yang tidak dibutuhkan, maka hukumnya makruh, karena bisa mengurangi kekhusyuan. Qala wal qiyamu ala rijlin wahid, dan berdiri di atas satu kaki. Dia sholat berdiri di atas satu kaki, maka ini makruh. Maka ini apa? Makruh. Berikutnya wal jahru fi ghairi maudhi'ihi, mengeraskan suara di selain tempat mengeraskan suara. Ya, misalkan dia mengeraskan bacaannya pada waktu sholat duhur, enggak panggone tapi dikeraskan, sholatnya sah, tapi makruh. Wal israru, dan memelankan suara fihi fi maudhi'il jahri, memelankan suara pada posisi yang harusnya mengeraskan. Ya, sholat subuh tapi nggak ada suaranya, imami menengahi, maksudnya dibaca sir, sah ya sah tetap, tapi makruh. Ya, harusnya apa? Tempatnya mengeraskan suara. Yang terakhir wal jahru khalfal imami, mengeraskan bacaan di belakang imam, maka ini juga makruh. Tidak sampai membatalkan, tapi apa? Makruh. Karena Nabi SAW dalam Bulughul Maram juga diperlihatkan atau disebutkan, Nabi ketika sholat menyampaikan siapa yang baca keras-keras tadi. Kemudian ada sahabat yang mengatur, kemudian Nabi mengatakan jangan baca keras-keras kecuali dengan Al-Fatihah. Dalam artian jangan baca di belakangku kecuali membaca Al-Fatihah. Itu pun jangan keras, gitu maksudnya. Jangan apa? Jangan keras. Baik, ini beberapa daripada makruhatus shalah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan